Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono, masih di channel tutorial komputer dan pemrograman. Dan video kali ini kita akan membahas pemrograman tentang Java. Di mana di channel saya juga sudah ada playlist tentang pemrograman Java dari awal. Dan ini adalah bagian dari playlist tersebut. Video ini akan membahas tentang looping. Nah, looping atau perulangan. Baik. Looping atau perulangan adalah suatu bentuk kegiatan mengulang suatu statement sampai batas yang diinginkan. Jadi dengan looping ini kita bisa mengulang sebuah proses atau sebuah statement dalam program Java sehingga dapat diulang prosesnya sampai batas yang diinginkan. Ya. Nah, ini struktur dari proses looping atau perulangan ya. Jadi perulangan itu akan membaca kondisi. Apabila kondisinya benar, maka dia akan terus diulang. Selama kondisinya benar, maka akan terus diulang sampai kondisinya salah atau tidak memenuhi, baru akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, perulangan di Java itu ada 3. Yang pertama adalah for, ya, kita menggunakan for. Nah, untuk format perulangan dengan for sendiri itu seperti ini. Jadi for dalam kurung inisialisasi, kemudian kondisi, kemudian increment. Jadi for ini memiliki 3 variabel ya. Kemudian di sini conditional code atau yang kode yang akan diulang. Nah, untuk flowchartnya seperti ini atau alurnya. Untuk for ya, pertama melakukan inisialisasi, kemudian kondisi, kemudian dia akan membaca. Apabila kondisinya benar, maka blok ini akan diulang sebanyak selama kondisinya benar ya, akan diulang begitu. Kemudian kalau kondisinya salah, maka dia akan ke proses berikutnya. Nah, kemudian untuk while. Nah, while ini formatnya adalah while, parameternya adalah kondisi. Kemudian di sini conditional code yang akan diulang. Nah, formatnya seperti ini. Ini kondisinya. Jika kondisinya benar, dia akan membaca blok kode yang ada di dalamnya. Kemudian kalau kondisinya salah, dia akan melanjutkan ke proses berikutnya. Untuk do while seperti ini formatnya. Do di sini conditional code-nya akan diulang berapa kali sesuai dengan kondisinya, atau sampai diulang berapa itu sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Nah, seperti ini. Di sini tulis code blocknya. Di sini akan diproses. Kemudian dia akan membaca kondisinya. Kalau kondisinya masih benar, maka dia akan proses lagi code block itu atau blok kode yang ada itu. Kemudian kalau kondisinya salah, baru dia akan melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, seperti itulah proses perulangan di Java, dan kita akan praktekkan satu persatu. Silahkan dibuka code editor atau editor Java-nya. Saya menggunakan NetBeans. Kalian boleh menggunakan Eclipse atau menggunakan editor yang lain. Pertama, saya akan membuat project baru. Project ini saya kasih nama Java Application, kemudian namanya nanti ya, pilih Java Application, kemudian next. Dan ini saya kasih nama di sini adalah perulangan. Kemudian tentukan lokasi projectnya. Kita tidak akan membuat main class. Klik finish. Oke, pada saat sudah tampil seperti ini, tidak tampil apa-apa di sebelah kanan karena memang kita belum punya atau belum memiliki satupun kelas ya. Sekarang kita akan membuat kelas yang pertama. Kelas yang pertama kita buat new, kemudian Java main class. Tapi kalau belum ada, kalian boleh pilih other. Kemudian di sini ada Java main class. Nah, klik next. Kasih namanya di situ looping for, misalkan looping for. Nah, kemudian untuk package-nya kita buat saja com seperti biasa, yang penting unique. Kemudian program. Oke. Kemudian klik finish. Nah, sekarang baru akan tampil di sini otomatis kelas Java-nya dibuka. Baik, sekarang kita akan mulai untuk menggunakan for. Berarti sekarang kita tulis dulu perulangan for. Nah, for. Kita ketik for. Kemudian di dalamnya kita isi dengan inisialisasi int. Kita buat
X sama dengan 100. Kemudian yang kedua, kita tentukan kondisinya X lebih kecil dari 150 misalkan. Kemudian increment kita buat X plus plus atau X plus 1 juga boleh. Jadi di sini saya buat X plus plus ya. Kemudian nah di dalam ini kita buat apa yang mau ditampilkan. System out print ln. Di sini kita buat gini ya. Nilai dari X titik 2 plus X. Nah, begitu. Dan ini sudah sesuai dengan format yang saya jelaskan tadi, bahwa for itu memiliki 3 parameter di sini. Yang pertama adalah parameter init atau inisialisasi. Di sini kita buat X nilainya adalah 100. Kemudian untuk kondisinya adalah X kurang dari 150. Kemudian X plus 1. X plus plus atau X plus 1 ini boleh diganti dengan begini, X sama dengan X plus 1 itu boleh ya. Sekarang kita coba jalankan, kita ganti X plus plus dulu ya. Oke, kita klik kanan run file ya, ini kok kecil sekali. Nah, tarik ya. Oke, perhatikan di sini akan dilakukan perulangan sehingga akan tampil nilai dari X 100, kemudian tambah 1 terus sampai X-nya kurang dari 150. Nah, pada saat dia akan memproses X-nya 150, maka karena sudah melebihi dari kondisi, dia dianggap kondisinya sudah tidak memenuhi, sehingga ya prosesnya dihentikan di sini. Ya. Seperti itu untuk perulangan for. Kemudian saya akan membuat kelas baru untuk belajar perulangan while. New Java main class. Di sini saya buat looping while. Package-nya pilih ini, kemudian finish. Nah, untuk while sekarang kita mulai. Nah, di sini perulangan while. Nah, formatnya adalah kita buat dulu di sini while. Kita buat sebuah inisialisasi dulu. Kita buat int x, kita samakan dengan yang tadi ya, 100. Nah, kemudian baru while ya, kurung. Nah, di sini kondisinya adalah x itu lebih kurang dari 150. Nah, setelah itu baru di sini adalah conditional code-nya. Apa? Kita akan tampilkan system out print, dan di sini nilai x, nilai dari x 2 plus x. Plus 2 nilai dari x. Nah, di sini kita tambahkan x plus plus. Oh, x-nya kecil ya, x plus plus. Nah, begitu. Sekarang kita coba jalankan. Klik kanan, run file. Ternyata hasilnya sama. Hasilnya sama ya. Nah, hasilnya setelah 149 dia akan berhenti perulangannya. Nah, itu contoh dari perulangan menggunakan while. Sekarang saya akan buat kelas baru untuk latihan perulangan dengan do while. Looping do while. Kemudian package-nya saya pilih package yang sama, finish. Oke. Dan kita mulai membuat perulangan do while. Nah, kita akan membuat hasil yang sama dengan tadi. Pertama kita buat inisialisasi dengan int x sama dengan 100. Kemudian kita mulai dengan do. Nah, di sini conditional code-nya.
Tapi formatnya di sini harus ada while buka kurung. Nah, disinilah kondisinya. Kita buat X lebih kecil 150. Titik koma jangan lupa. Kemudian disinilah kita mengetikkan conditional code yang akan kita ulang. Sistem print nilai dari X.2 plus X. Nah, kemudian kita tambahkan X plus plus. Sorry, titik koma. Ya. Oke, seperti itu. Dan kita coba jalankan. Klik kanan, run file. Hasilnya sama. Jadi ketika metode perulangan itu menggunakan for, while, dan do while, itu akan menghasilkan yang sama, namun kita gunakan struktur kode yang berbeda ya. Begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba salah satu perulangan untuk diterapkan di program yang sedikit lebih kompleks. Oke, kita buat ini baru, kelas baru, Java main class. Nah, nama kelasnya kita akan buat di situ misalkan menu makanan. Menu makanan. Oke. Kita pilih di program yang sama. Finish. Nah, di sini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana untuk memilih menu makanan ya. Jadi yang pertama kita buat dulu inisialisasinya, int input. Nah, input ini sama dengan 0. Input sama dengan 0. Oke. Berikutnya kita akan mulai membuat dengan perulangan dengan while. While buka kurung input, jika input tidak sama dengan 0 gitu ya, maka di dalam ini jadi kondisinya adalah input tidak sama dengan 0, maka dia akan diulang. Sekarang kita buat tampilan sistem titik out titik print. Kita buat gini ya. Gini. Tanda pakai kutip ya. Kutip menu makanan. Nah, begitu aja. Kemudian sistem out println. Nah, di sini kita buat sebuah pilihan ya. Jadi satu misalkan. Ini satu nih ayam goreng. Ayam goreng. Kita copy paste lagi ya. 2 ini ayam bakar. 3 ini ayam goreng, ayam bakar, ayam rebus. Nah, saya perbesar sedikit. Oke, terus ini. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah inputan, tapi saya buat ini dulu, sistem titik out titik print pilih menu ya, dalam kurung masukkan angka. Pilih menu dalam kurung masukkan angka gitu ya. Pilih menu dalam kurung masukkan angka titik 2. Nah, tentu masih ingat kalau kita ingin membuat inputan untuk menerima inputan pengguna menggunakan keyboard, maka kita akan menggunakan yang namanya scanner. Nah, kalau kita mau pakai scanner berarti kita import dulu nih di atas ya, di sini kita buat import Java util titik scanner ya.
Oke, setelah itu kita buat objek. Objeknya boleh kita buat di dalam ini ya, di sini. Nah, di sini kita membuat objek dari kelas scanner, berarti kita ketik scanner. Kemudian objeknya scan sama dengan new. Jadi itu kata kunci untuk membuat objek new scanner. Dalam kurung system in. Nah, baru objek scan ini kita bisa gunakan di sini. Ya, di situ kita buat input. Ya, input ini ya. Jadi input ini buat scan, titik next int. Oke, karena inputannya angka ya. Oke, berikutnya kita buat logika dengan conditional statement atau dengan percabangan. If, jadi jika input itu sama dengan 1, nah itu ada operator pembanding ya, maka sistem titik out titik println. Nah, di sini kalau inputannya 1, kita tampilkan gini. Anda memilih ayam goreng gitu ya. Anda memilih ayam goreng. Menu titik 2 ayam goreng. Nah, ini kita buat kondisi berikutnya, else if buka kurung input sama dengan 2, maka nah ini kita copy paste saja supaya lebih cepat ya. Taruh sini, kemudian karena ini cuma 3 sih ya, kita buat lagi else if. Oh ya, ini diganti dulu ayam bakar. Kemudian apabila inputnya sama dengan 3, maka tampilkan ayam rebus. Kemudian terakhir else. Nah, else itu jika inputannya bukan 1, bukan 2, dan juga bukan 3, maka dan bukan 0 ya, karena di sini ada kondisi bukan 0, maka akan ditampilkan Anda salah input. Nah, gitu. Ya. Nah, dengan seperti ini saya tutup dulu konsolnya ya. Ini. Nah, supaya semuanya bisa kelihatan. Ini ya. Jadi ini kita menerapkan perulangan dengan while. Nah, di sini blok while-nya sampai ke sini, jangan sampai hilang tutup kurung pasangannya. Kemudian jadi nanti satu blok itulah yang akan diulang ya. Akan diulang pada saat pengguna memasukkan angka misalkan 1, di enter. Keluarlah ayam muncullah ayam goreng gitu kan. Kalau inputannya bukan 0 ya, maka akan diulang sebanyak itu. Oh, di sini bukan 0 ya. Jadi kalau inputnya itu bukan, kalau di sini 1 2 3, kita buat gini lah. Tambahkan 1 lagi. Sorry, tadi ada ini. Jadi yang keempat ini buat aja lah ini tutup atau keluar. Jadi di sini tambahkan 1 lagi. Ini ya. Else if buka kurung input sama dengan 4. Gitu ya. 4. Ini tutupnya di sini ya. Nah, gitu. Kita tampilkan ya. Selamat tinggal. Misalkan gitu.
Nah, sekarang di sini kita buat apabila inputannya itu bukan 4. Oke. Sorry, salah tadi ya. Sekarang kita jalankan, klik kanan, run file. Nah, dia muncul menu gitu ya. Kita pilih 1, enter. Nah, ini muncul ya kan, Anda memilih ayam goreng, terus pilih menunya lagi, dia akan muncul lagi. 2, pilih ayam bakar, tapi dia akan muncul lagi ya. Perulangan sedang berjalan ini ya. Kita pilih 3, di enter ayam rebus di sini. Kemudian kalau kita pilih 4, nah kalau 4 dia nggak diulang lagi nanti. Nah, selama tinggal terus aplikasinya nutup gitu ya. Ini tadi salah 0 ya, jadi inputnya kita isi 0. Nah, kemudian apabila ini kan pakai perulangan, kondisinya adalah inputnya 4. Jadi kalau inputnya 4 maka tidak diulang lagi. Nah, kan di sini 0, maka ditampilkan ini ya. Kemudian tinggal dipilih gitu ya. Oke. Ayam goreng yang bakar. Nah, kita jalankan lagi sekali lagi. Gini. Yang inputan ini coba nggak usah pakai print ln karena supaya tidak ke bawahnya kursornya. Kita coba run, klik kanan, run file. Nah, gini kan. Jadi di sini inputannya. Saya pilih 1, enter. Nah, terpilih di sini ayam goreng dan menunya akan muncul lagi, diulang, dimunculkan lagi. Kemudian kita pilih 3, enter. Ayam rebus di sini ya, tapi menunya dimunculkan lagi. Nah, kalau kita nggak milih apa-apa ya pilih aja 4, enter, maka dia akan berhenti mengulang. Jadi tidak ditampilkan lagi menunya. Oke, seperti itu kira-kira penjelasannya. Kita simpan dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti source code-nya bisa di download ya di deskripsi video ini untuk bagian perulangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.